Ya, sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News kali ini. Kali ini soal masker, scuba, dan penggunaan masker di kendaraan pribadi. Baru-baru ini ramai kembali viral di media sosial masyarakat tentang pemakaian, bagaimana penerapannya. Katanya di PT KCI atau KRL Indonesia dilarang menggunakan atau dihimbau tidak memakai masker scuba yang daya tangkalnya cuma 5% katanya, dan juga buff. Nah, ini ada implikasi sosial tentunya karena sudah banyak yang membuatnya. Oleh karena itu kita berbincang-bincang sedikit mengenai implikasi sosial dari pelarangan-pelarangan setelah kebijakan ini memakai masker yang harus diterapkan. Bersama saya sudah ada Rudi Eskamri, penulis sosial dan politik. Gimana Mas Rudi? Dilarang nih sekarang nih, scuba. Mas Andre, ini khas Indonesia gitu. Khas Indonesia. Jadi apa nih ya? Yang diutamakan adalah pelarangan, penindakan, gitu kan ya. Begitu bangga aparat itu menindak orang gitu ya. Ini masanya pandemi gitu ya. Yang diutamakan seharusnya kan pencegahan ya, dan juga pembinaan, mengedukasi masyarakat gitu. Indonesia dari dulu memang tidak terbiasa menggunakan masker nih orang Indonesia. Kalau kita bicara Jepang lain. Sebelum ada pandemi di Jepang hari-hari sudah menggunakan masker. Kesadaran masyarakat Indonesia belum sampai setaraf itulah. Gitu ya. Nah sekarang adanya pandemi, mulailah kita pakai masker. Waktu itu gitu ya, kita berlomba-lomba pakai masker medis gitu ya. Akhirnya kan ada suatu paparan dari ahli juga bahwa masker kain diizinkan gitu ya, karena bisa menahan droplet gitu ya. Kemudian lahirlah scuba dan buff. Dan ini pun masalah penggunaan scuba ini bukan sehari 2 hari yang lalu, Mas. Sudah mulai 4-5 bulan yang lalu. Dan jangan salah, instansi militer, polisi, instansi pemerintah, semua sudah menggunakan scuba. Gitu ya. Saya tidak berdebat masalah efektivitas scuba atau buff dalam menahan droplet dari virus. Gitu. Ini mungkin para ahli lebih tahu. Pertanyaannya, kenapa selalu terlambat dan sekarang ini seolah-olah dilarang gitu. Seketika serta-merta tidak memperdulikan dampaknya. Padahal Mas, pada saat scuba dipakai itu bukan hanya orang biasa Mas, polisi, militer, jenderal-jenderal pakai itu semua dengan ada beberapa atribut di instansi masing-masing ya. Logo ya. Logo dan sebagainya. Itu sudah menjadi membudaya. Bahkan ada beberapa yang dengan ada apa namanya? Embel-embel pesan-pesan tertentu untuk menjaga alam segala macam. Dan ini sekarang kalau nggak salah sudah diperjualbelikan di pinggir jalan. Dan menjadi geliat ekonomi baru. Saya dalam hal ini saya bersyukur bahwa ada celah yang dimanfaatkan oleh para pengrajin untuk menjual itu. Nah, kenapa dari dulu tidak dilarang? Nah, ini yang lucu. Dirjen PPM ini, pencegahan penyakit menular, Pak Ahmad Yuryanto, ya. Sekarang teriak-teriak agak ketus gitu ya. Bahwa scuba kan bukan masker. Yang diizinkan kan masker. Kalau dilarang ya dilarang aja. Kok kayak menggampangkan sekali. Nah, Pak Yuri lupa bahwa Pak Yuri ini beberapa bulan yang lalu adalah juru bicara gugus tugas penanganan COVID-19. Setiap hari di layar kaca selalu nampak Pak Yuri. Bahkan mungkin orang namanya Pak Doni Monardo yang mana gitu. Tapi kalau namanya Pak Ahmad Yuryanto, semua orang tahu. Karena setiap saat jam 4 sore selalu on air di semua media. Ditunggu-tunggu orang. Nama Pak Yuri sangat populer gitu. Kenapa dari dulu Pak Yuri tidak melakukan hal itu gitu. Nah, kalau sekarang mau dilarang, lakukanlah semacam conditioning itu Mas, Dengan larang dicegah ini, dengan keketusannya, dengan segala argumentasi medis dan sebagainya. Ini, halo, mereka ini nggak sadar itu bahwa mereka ini berhadapan dengan rakyat yang sedang kelaparan secara ekonomi.
masker, mengganti masker tidak semudah para pejabat seperti Pak Yuri. Pak Yuri gratis dapat, Mas. Mau pakai masker aja perlu pembelajaran. Iya, perlu Pak Yuri gratis dapat pembiasaan. masker itu. Iya. Nah, sekarang rakyat itu kan perlu kebiasaan dulu. Dan sekarang, Mas, kalau kita lihat di jalan-jalan, ya, mereka rakyat sudah memakai masker, meskipun belum sempurna, gitu ya, belum sempurna. Harusnya ada edukasi yang lebih dulu. Dan ini yang penting juga. Kalau KCI dari Kereta Komuter Indonesia itu mungkin sekedar menghimbau gitu ya. Yang saya permasalahkan itu Pak Yurinya ini. Dia orang pemerintah. Tokoh kan ini. Bukan hanya tokoh, dia Dirjen Pencegahan Penyakit Menular dari Kemenkes gitu. Harusnya memberikan edukasi yang lebih smart, lebih santun gitu ya. Anda itu bukan petinggi rakyat. Gitu. Anda adalah pelayan rakyat, harusnya lebih soft gitu ya. Artinya kalaupun mau dilarang boleh, tapi dengan edukasi yang pelan-pelan, bertahap dan sebagainya. Pak Yuri tolong tertibkan dulu yang di instansi militer, polisi atau kementerian yang sudah terlanjur pakai scuba. Berani nggak? Itu masalahnya. Jadi ini yang menjadi khas Indonesia ya. Selalu begitu. Sesuatu yang tidak penting. Ini udah 8 bulan ini, Mas. Hampir 8 bulan ini. Ini masalah COVID ini kan sudah luar biasa gitu. Sekarang tiba-tiba kita dihebohkan dengan scuba dan buff gitu ya. Saya sekali lagi tidak membantah analisa medis bahwa scuba hanya mempunyai efektivitas 5% untuk menahan droplet atau apapun segala macam ya. Tapi mari kita bicara tentang konsekuensinya apa. Rakyat harus dibina, diedukasi dulu. Nah, ini kadang-kadang begini Mas Andri. Kalau ini nanti terbit satu larangan dari Satgas atau dari Pemda, pemaknaan dari level di bawah aparat ini, di bawah ini Mas, Satpol PP kayak polisi yang di bawah, kaku Mas. Dilarang ditindak. Gitu loh. Mereka tidak punya mindset untuk pembinaan, mengedukasi, nggak ada. Tilang, larang, rahasia, denda, gitu. Ini kan bahaya. sama kayak aplikasi wajib masker ini, barusan viral juga video di medsos, pasangan suami istri di mobil dua-duanya pakai masker, tapi pas istrinya lagi mau makan, ya dia mesti buka, pas dilihat oleh petugas langsung ditilang. Nah, ini bagaimana? Ini sama dengan yang kasus yang ibu-ibu itu ya, yang kemudian lagi dia di mobil sendiri, kemudian mau menghirup udara, kemudian ditilang. Karena dia di mobil sendiri, maskernya mungkin dilepas sesaat untuk menghirup udara, kemudian justru dibawa ke tempat penindakan yang di situ ada kerumunan massa. Nah, inilah pemaknaan yang sangat frontal, yang sangat kaku dari aparat di bawahnya. Mereka tidak bisa mempersepsikan lebih bijak, tapi itu kapasitas mereka. Makanya pembuat kebijakan harus hati-hati gitu loh, Mas. Ini juga lagi ramai, ini agak bukan soal masker, tapi masalah kedisiplinan dan prosedur protokol COVID nih Mas. Kemarin kan kita ikut berduka dengan meninggalnya Pak Saifullah, Sekda. Dan menurut protokolnya dia dari rumah sakit harus langsung dibawa ke tempat pemakaman, tapi ini harus dibelokkan dulu ke ini kan deviasi yang harusnya tidak dilakukan kan. Yang justru dilakukan oleh si penarik rem darurat. Jadi akhirnya kita berpikir, jangan-jangan Balai Kota DKI menjadi klaster baru ini. Karena Pak Saifullah kan di sana. Udah banyak yang dirawat. Jangan kena kan. Pejabat-pejabat. Berani nggak Pak Gubernur mendeklarasikan bahwa Balai Kota menjadi klaster baru? Dia di gedung loh Mas, di perkantoran, di mana ventilasinya juga ada karena AC toh. Mohon maaf, bukan saya tidak berduka dengan Pak Saifullah, karena seharusnya acara-acara seremoni itu dihindarin lah, gitu ya. Dihindari, jangan mempertontonkan keteladanan yang salah ini. Akhirnya kan rakyat memotret kan. Ini rakyat nggak boleh loh Mas. Kemarin di rumah dibawa ke rumah dulu nggak boleh. Ini protokolnya begitu, kaku, ditindak, polisi bertindak, ditangkap. Lah itu. Tapi inilah. kalau gubernur boleh. Ini kadang-kadang kan kita lucu karena bagaimana kita mendidik rakyat untuk tertib kalau di atasnya nggak tertib juga. Ini bukan berarti kita tidak berduka Mas meninggalnya almarhum ya. Itu kita hargai, beliau seorang pekerja keras dan sebagainya, tapi selayaknya protokol yang ditentukan oleh regulator sendiri ditaati lah. Sahabat Indonesia, pembuat kebijakan sehingga menjadi yang pertama kali melakukan, menjadi contoh teladan atas kebijakan yang diambilnya itu. Dan pelaksanaan di bawah juga perlu, tadi disampaikan oleh Mas Rudi S. Kamri, perlu ada conditioning kalau untuk disiplin pakai masker. Mas Andri, perlu dikasih informasi Mas.
Kita harus lawan. Saya sebagai rakyat melawan. Kalau di mobil sendiri, ya tidak menularkan pada orang lain. Kadang-kadang perlu juga kita bernafas normal kan. Iya. Kalau tidak pakai masker ditilang, saya akan lawan itu. Jujur aja, kepada siapapun akan saya lawan. Karena tidak ada justifikasi secara ilmiah, logikanya tumpul kalau itu. Nggak masuk akal ya. Kecuali saya di angkutan umum, Iya. Kalau ada banyak orang oke dipakai nggak apa-apa. Tapi kan kita ada masker pasti toh. Iya. Justru yang terjadi apa? Di kerumunan itu loh Mas. Penindakan tuh banyak orang di sana, ngerokok boleh tapi di sana, sama aja. Lepas masker juga. Nah, ini kadang-kadang saya lihat juga beberapa Satpol PP. Kalau di pos-pos penindakan di ujung mojok ngerokok lepas maskernya gitu loh. Siapa yang menindak mereka? Nah, ini kadang-kadang juga harus, saya hanya menghimbau pada rakyat, kita harus taat pada aturan. Tapi dengan catatan, kalau aturan itu dilakukan dengan semena-mena dan persepsi terhadap aturan itu salah, kita harus lawan. Iya, begitulah sahabat Indonesia, aturan ditegakkan, tetapi juga conditioning dan pendidikan edukasi pada masyarakat juga perlu dilakukan. Dan jangan sampai timbul seolah-olah kayak, oh ini mau ganti masker, yang ini nggak boleh karena ada kepentingan-kepentingan di belakang. Kecuali satu Mas Andri, kecuali ada konsekuensi logisnya. Oke, pemerintah menyediakan masker gratis. Nah, Anda mau larang apa? Saya dukung Pak Yuri, ya. Saya akan dukung gratis, saya akan berikan barang gratis, ya. Iya. Jadi orang yang nggak pakai masker, yang mungkin maskernya kumel atau pakai buff atau pakai scuba, oke, tolong berhenti, kita ganti masker ini. Nah itu baru keren. Pendidikan ya. Jadi bukan penindakan. Dan konsekuen ya. Konsekuen dong. Ya. Kecuali rakyat lagi susah Mas. Ya jangan disiksa lah rakyat. Disiksa, suruh di lockdown, nggak boleh kemana-mana. Oke, rakyat sudah nurut. Pada saat keluar, yang kebutuhan yang sangat mendesak, maskernya mungkin itu beli loh Mas. Iya. Itu nggak murah loh. Iya. Angka 5.000 buat Pak Yuri, buat siapapun itu mungkin nggak bermakna. Tapi bagi kita rakyat bermakna. Iya, ya. betul. Tiap malam dia harus mencuci masker, dijemur lagi, bisa besok dipakai lagi. Iya. Hanya itu yang mereka punya. Tolonglah para pejabat, para regulator mempunyai empati sosial. Iya. Anda tidak berhadapan dengan robot. Iya. Berhadapan dengan rakyat yang mendudukkan Anda di situ. Gitu loh. Jadi hati-hati. Rakyat itu bukan robot yang dipermainkan sebagai kelinci percobaan. Sekali lagi Mas, kenapa kok dari dulu gitu ya tidak dilarang gitu ya? Jadi sudah terlanjur semua pakai itu. Bukan hanya rakyat Mas. Iya. Dan industri bergeliat loh Mas di pinggir jalan itu. Iya. Masker itu kan luar biasa sebenarnya. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah tentang itu? Jangan semena-mena begitu loh Mas. Iya. Itu maksud saya gitu ya. Jadi penanganan COVID-19 itu boleh, saya setuju banget. Tapi tolong harus ada nilai-nilai kemanusiaan. Iya. Harus ada empati sosialnya. Iya. Jangan sewenang-wenang. Iya, jangan sewenang-wenang. Para abdi negara, pelayan masyarakat, jadilah pelayan masyarakat betul-betul, bukan menjadi sikapnya otoriter begitu ya. Demikian sahabat Indonesia soal masker. Kita jumpa lagi di Hot News berikutnya. Indonesia maju.